Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahratunisa Al-Ma'rifah dari program studi S1 PGSD. Ya, di sini saya akan menerangkan materi tentang pengembangan kurikulum. Yang mana kita akan belajar mulai dari bab pertama dulu. Ya, bab pertama yaitu pengertian dan konsep kurikulum. Kurikulum merupakan sejumlah tahapan yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis ataupun dinamis, yang kompetensi yang harus dimiliki. Oleh karena kurikulum pendidikan itu sangat penting, kurikulum harus mempunyai pijakan atau landasan yang kuat sehingga pendidikan itu tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan zaman. Ada 3 konsep kurikulum, yaitu 1. Kurikulum sebagai sebuah substansi. Kurikulum menjadi sebuah dokumen yang mencakup substansi yang isinya berupa rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan dan program belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi belajar peserta didik. 2. Kurikulum sebagai sebuah sistem. Maka dari itu, sistem ini di dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan juga prosedur kerja mengenai tata cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. 3. Kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Artinya, kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu sendiri beserta sistemnya. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan atau pembelajaran. Kita beralih ke peranan kurikulum. Secara umum, peranan dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditujukan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Kita beralih ke komponen kurikulum. Dapat dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu pendekatan kurikulum. Setidak-tidaknya ada 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan subjek akademik, pendekatan humanistik, pendekatan teknologi, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Kita masuk ke bab 3, yaitu landasan pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis. Selanjutnya landasan psikologi. Lanjut, apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu landasan pengembangan kurikulum. 1. Landasan historis pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan organisasi kurikulum. Selanjutnya yang ketiga, ada landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu prosedur pengembangan kurikulum. A. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. Ada efisiensi. Yang kelima ada mengembangkan kurikulum. Pendidikan perlu memperhatikan prinsip efektivitas. Sekarang yang B, langkah pengembangan kurikulum. 1. Analisis dan diagnosis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. 2. Perumusan tujuan kurikulum. 3. Pemilihan dan pengorganisasian materi. 1. Materi kurikulum harus dipilih berdasarkan tujuan. 2. Materi kurikulum yang dipilih dianggap berharga sebagai warisan budaya. 3. Materi dipilih berguna bagi penguasaan suatu disiplin ilmu. 4. Materi dianggap berguna bagi kehidupan umat manusia untuk bekal hidup di masa kini dan mendatang. 5. Materi dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan minat anak didik. Yang keempat ini ada pemilihan dan perorganisasian pengalaman belajar. Dan yang terakhir, 5. Pengembangan evaluasi. Sekarang kita masuk ke bab 6, yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai aktivitas pendidikan. Masuk ke bab 7, yaitu desain kurikulum. Ada subjek centered design, adalah desain yang paling populer dan banyak digunakan. Dalam subjek centered design, kurikulum dipusatkan pada isi dan materi yang akan diajarkan. Kurikulum tersusun atas sejumlah mata pelajaran dan mata-mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Yang kedua ada
Learner Centered Design. Pada desain kurikulum dasar ini, siswa mendapatkan tempat utama. Guru hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa bukanlah tiada daya. Dia punya potensi untuk berbuat, berperilaku, belajar dan juga berkembang sendiri. Yang ketiga ada Problem Centered Design. Berfokus pada permasalahan yang dihadapi baik oleh individu maupun masyarakat di kehidupan nyata. Desain ini seringkali didasarkan kepada isu-isu yang ada di masyarakat. Berbeda dengan Learner Centered Design yang menetapkan manusia atau siswa secara individual, Problem Centered Design justru menetapkan manusia atau siswa sebagai manusia dalam kesatuan kelompok dalam masyarakat. Masuk ke bab 8, yaitu model implementasi kurikulum. 1. Counter-based adoption model dikembangkan oleh Hall on Claus pada tahun 1978. Model implementasi kurikulum ini mengidentifikasi berbagai tindakan perhatian guru terhadap suatu pembaharuan dan bagaimana guru mengadakan pembaharuan di dalam kelas. 2. The Innovation Profile Model dikemukakan oleh Ledward pada tahun 1982 yang juga berfokus pada guru. Model implementasi kurikulum ini mengemukakan para guru dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan suatu gambaran atau profil hambatan-hambatan dalam melakukan perubahan, serta berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Truth Opening Religion Independence atau TORI. Model dikembangkan oleh Goff pada tahun 1978. Model implementasi kurikulum ini memfokuskan pada perubahan pribadi dan sosial. Model TORI ini memberikan suatu skala yang membantu para guru mengidentifikasi seberapa besar lingkungan sekolah dapat menerima dan mengimplementasikan suatu inovasi. Yang keempat ada Overcoming Resistance to Change Model atau model ORC. Model implementasi kurikulum ini didasarkan pada asumsi yaitu sukses atau gagalnya usaha perubahan secara organisasi yang direncanakan. Yang kelima ada Organization Development Model atau OD. Merupakan pengembangan organisasi digunakan untuk memberi makna pendekatan yang lebih khusus untuk membawa perubahan dan perbaikan dalam suatu organisasi. Yang keenam ada Educational Part Unit Unlock. Model implementasi kurikulum ini memandang implementasi dari sudut keorganisasian. Organisasi bisa menciptakan kondisi-kondisi yang secara signifikan memengaruhi individu dalam menerima inovasi dan cara mereka melibatkan dalam pengimplementasiannya. Yang ketujuh ada Educational Change Model. Model implementasi kurikulum ini memandang bahwa efektivitas dalam memanfaatkan implementasi tergantung seberapa baik orang menyerap keseluruhan konsep implementasi. Selanjutnya masuk ke bab 9, yaitu profil kurikulum sekolah dasar. A. Pengembangan kurikulum SD. Tiap kurikulum didasarkan atas asas-asas tertentu, yakni asas filosofis, asas sosiologis, asas organisatoris, dan asas psikologis. B. Kurikulum SD tahun 1984 sampai dengan sekarang. Kurikulum 1984 juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan konsep cara belajar siswa aktif. Selanjutnya kita masuk ke bab 10, yaitu kebutuhan pendidikan masa depan. 1. Menghasilkan SDM yang memiliki 3 ciri utama: menguasai iptek, memiliki kreativitas, dan solidaritas sosial. 2. Membekali kompetensi dengan kemampuan dasar keagamaan, akademik, ekonomik, dan sosial pribadi. 3. Kemampuan belajar sepanjang hayat. 4. Pemanfaatan teknologi. 5. Pendidikan moral. Sekarang kita memasuki bab terakhir, yaitu bab 11, yaitu produk pengembangan kurikulum. Produk pengembangan kurikulum secara makro terdiri atas landasan, tujuan, dan program, garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, serta pedoman pelaksanaan dan penilaian. Yang B. Program pengembangan kurikulum secara mikro. Tahapan perencanaan kurikulum mikro atau disebut dengan desain instruksional merupakan panduan bagi guru menyelenggarakan proses belajar mengajar atau PMB di dalam kelas. Baiklah, itulah 11 bab yang kita pelajari hari ini tentang pengembangan kurikulum. Semoga apa yang barusan kita dengar, kita pelajari, semoga bermanfaat bagi diri saya maupun kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.